Di kerajaan Tianwu ada seorang pemuda bernama Leng Feng-er. Keadaannya saat ini antara sadar dan tidak sadar. Sebab beberapa hari sebelumnya, dirinya telah ditakdirkan sebagai pemuda yang bermargalin untuk memadatkan sebuah martial soul pedang. Jika hal itu berhasil dijalankan dengan sempurna, maka setengah dunia sudah sah berada dalam genggamannya. Selain itu, Leng Feng juga berniat jika dirinya berhasil memadatkan martial itu, dirinya akan menikahi seorang wanita yang bernama Ji Manyo. Sepertinya Manyo sangat mendukung atas apa yang dilakukan oleh Leng Feng. Terlihat dirinya memberikan sebuah pale blood condition. Obat itu fungsinya untuk menstimulasikan darah supaya memudahkan Leng Feng melakukan aksinya. Sementara di sebelah barat, tepatnya di puncak istana, kakeknya yang bernama Lin Zhenan sangat antusias menyaksikan juga mendoakan Leng Feng. Nah, saat di sini terlihat di belakang Lin Zhenan ada seorang pelayan tua yang sedikit mencurigakan. Dulu, ayahnya Leng Feng yang bernama Lin Xiaotian merupakan mantan legenda di kerajaan ini. Hari ini, waktunya bagi Leng Feng agar bisa mengembalikan kejayaan keluarganya dulu. Sebelum memulai aksinya, Manyo sekali lagi memberikan semangat untuk Leng Feng. Hal ini tentunya menambah kobaran api semangat bagi Leng Feng yang sangat menggebu-gebu. Tanpa ada keraguan, Leng Feng langsung memulai aksinya. 别打扰离风哥哥，全都退下。 Pertama, dirinya membentuk sebuah prototipe martial soul. 形成武魂雏形了，血铭文。 Kedua, ia langsung pada intinya, yakni memadatkan bloodline pedang. 会低呀！血脉之剑，去！ Semua orang yang menyaksikan sangatlah terkagum atas pencapaian Leng Feng saat ini, di mana selama 8 tahun Leng Feng sudah melatih kemampuannya agar bisa berada di tingkatan ke-7. 是王阶剑武魂了，王阶，那可是第7等级了呀！风马肯定是和他爹一样。 Kini, hanya tinggal sedikit lagi Leng Feng berhasil memadatkan martial soul pedang. Namun tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Di saat melakukan proses terakhir, Manyo dari arah belakang langsung menyerang Leng Feng hingga terjatuh. Sehingga usaha untuk memadatkan martial soul pedang gagal didapatkan oleh Leng Feng. Lin Zhenan yang melihat cucunya dalam keadaan bahaya, ia mencoba untuk menyelamatkan. Nah, saat itulah pelayan tua ternyata dirinya telah bersekongkol dengan Manyo. Alhasil, Lin Zhenan juga harus terkena sebuah serangan mereka. Rupanya mereka berdua, terutama Manyo, dirinya sudah lama menginginkan martial soul pedang dari kerajaan Tianwu. Pada hari ini, akhirnya keinginan mereka telah terlaksana, yakni mencuri sebuah kekuatan martial soul. Tanpa ada sebuah perlawanan, mereka semua merelakan kemenangan Manyo dan pelayan tua tersebut. Leng Feng yang tak berdaya lagi hanya mampu berucap bahwa suatu saat nanti ia akan merebut kembali kekuatannya yang telah dicuri, juga membalaskan dendam ini kepada Manyo. 只怕我们之中没有一个能是他们的对手。 Atas kejadian itulah yang membuat Leng Feng tiba-tiba masuk ke dalam sebuah mimpi yang terasa nyata. Di dalam mimpi, Leng Feng menemukan bermacam-macam keanehan. Ia melihat beberapa batu nisan dewa. Di setiap batu nisan terdapat sebuah nama, juga nantinya akan melatih Leng Feng secara spiritual. Ada Li Xinghe, dia penguasa galaksi. Yang Kang Yu, dia adalah penguasa surgawi. Zhou Jiuyin, penguasa dewa. Gai Jiyu, penguasa neraka. Mereka semua mengatakan kepada Leng Feng bahwa dirinya tidak sedang bermimpi, alias semua ini adalah nyata. 首长星河，我难道在做梦？你并非做梦。 李星河， Tak lama dari itu datanglah seorang wanita cantik. Ya, dia adalah seorang dewi yang bernama Nuzi. Berkat apa yang telah dilakukan Leng Feng saat di kerajaan Tianwu sebelumnya, Dewi Nuzi memberikan sebuah penghargaan kepada Leng Feng bahwasanya tempat ini sudah sah menjadi milik Leng Feng. Atau secara garis besarnya Leng Feng telah menjadi penguasa di makam ini. Namun, secara keseluruhan Leng Feng masih belumlah sempurna.
alias dirinya harus melatih kemampuannya agar bisa seutuhnya menjadi penguasa makam ini. Ya, benar sekali, tempat ini adalah sebuah makam para dewa agung. Dewi juga telah mengetahui semua apa yang telah terjadi terhadap Lan Feng sebelumnya. Atas hal itu, Dewi akhirnya berniat akan mengajarkan sebuah ilmu bela diri kepada Lan Feng, yakni memadatkan api sejati Phoenix. Lan Feng bisa dibilang sangat beruntung, karena selama beribu-ribu tahun semua orang mencari keberadaan tempat ini. Kini, Lan Feng adalah manusia pertama yang menginjakan kaki di tempat ini. Dewi pun langsung memberikan sebuah pelajaran, yakni cara memadatkan atau biasa disebut dengan memurnikan api Phoenix. Pertama, Lan Feng harus mengontrol pusat ara yang ada di dalam dirinya. Setelah mampu mengontrol, lalu Lan Feng bisa memulai memurnikannya. Dan berhasil. Di luar dugaan, Lan Feng dengan cepat mampu menjalankan tugas ini dengan mudah. Kemudian Lan Feng mendapatkan sebuah ujian, yakni dirinya disuruh untuk mengalahkan kakek tua. Ya, kakek tua ini adalah sesosok roh jahat yang ada di tempat ini, di mana Lan Feng terjatuh setelah mendapatkan serangan dari kakek tua tersebut. Lan Feng dengan seluruh kekuatannya mencoba melawan, dengan membangkitkan sebuah kekuatan galaksi, duniawi, dan surgawi. Lan Feng mampu menggabungkan ketiga kekuatan tersebut hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan kakek tua tersebut. Singkat cerita, sebelum Lan Feng kembali ke dunia nyata, Dewi meminta kepadanya jika suatu saat nanti dirinya datang kembali ke tempat ini. Dewi meminta Lan Feng membawakan sebuah manisan. Karena Dewi sebelumnya tak sengaja mencicipi manisan yang ada pada tangan Lan Feng. Akhirnya, mereka berdua pun berpisah. Scene kemudian berpindah tepatnya di kerajaan Tianwu. Ada seorang pelayan yang tak sengaja menjatuhkan sebuah pil obat. Saat itu juga pil tersebut disambut manja oleh Xiang Er. Ya, Xiang Er adalah adik kandung dari Lan Feng, di mana mereka saat ini sangat mencemaskan keadaan Lan Feng yang hingga saat ini masih tak sadarkan diri akibat terkena serangan dari Manyu. Dengan penuh kehati-hatian, Xiang Er meminumkan pil tersebut kepada Lan Feng, berharap agar kakaknya cepat sadarkan diri. Hingga malam hari, akhirnya Lan Feng sadarkan diri. Tepat di hadapannya ada Xiang Er yang setia menunggunya. Xiang Er yang melihat kakaknya sembuh, dirinya sangatlah bahagia, membuat kakek Lan Zhenan juga datang ke tempat peristirahatan ini. Kakek juga sangat bahagia setelah melihat cucunya baik-baik saja setelah beberapa hari tak sadarkan diri. Sebagai seorang kakek, pastinya dirinya menanyakan kepada cucunya bagian tubuh mana yang masih terasa sakit. Lan Feng hanya diam saja karena dirinya ragu untuk menjawab, sebab pada dasarnya Lan Feng saat ini tidak lagi merasakan sakit pada tubuhnya. Karena jika dikatakan, hal itu pastinya akan membuat kakek mencurigai apa yang selama ini Lan Feng dapatkan selama ia terbaring tak sadarkan diri. Seperti inilah kebiasaan kakek terhadap cucunya. Dirinya sangat mengkhawatirkan orang lain. Padahal di dalam dirinya, luka yang ia dapat atas serangan Manyu lebih berat dibandingkan luka Lan Feng. Kakek Lan Zhenan seakan-akan menyembunyikan rasa sakit itu di depan kedua cucunya ini. Karena tak ingin penyakitnya itu diketahui oleh mereka, Lan Zhenan memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Begitupun dengan Xiang Er, dirinya keluar sebentar sembari mengambilkan pil obat untuk nantinya diberikan kepada kakaknya. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Lan Feng untuk berkultivasi. Di sini perlahan-lahan luka yang ada di dalam tubuhnya mulai menghilang hingga berada di titik sempurna. Tak lama setelah selesai berkultivasi, Xiang Er kembali datang membawakan sebuah pil obat. Karena tak ingin kesembuhannya ini diketahui oleh adiknya, Lan Feng tetap menikmati pil obat yang diberikan adiknya ini.
Nah, setelah usai meminum beberapa pil obat, tiba-tiba Xiang Er jatuh pingsan. 香儿， Yap, Xiang Er sudah lama mengidap penyakit, yakni sebuah racun YNS. Melihat adiknya jatuh pingsan, bahkan keadaannya semakin memburuk, membuat Leng Feng sangatlah cemas dan kebingungan bagaimana cara menyembuhkan adiknya tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menyadari bahwa dirinya memiliki sebuah kekuatan praktisi bintang, yakni kekuatan yang mampu mengobati sebuah penyakit. Hal itu ia praktikkan langsung terhadap adiknya, dan berhasil. Berkat kekuatannya, Leng Feng mampu menyembuhkan penyakit adiknya untuk beberapa saat. Artinya masih perlu proses lagi agar adiknya sembuh secara keseluruhan. 不行，得快些！ Untuk menyembuhkan penyakit yang diderita adiknya, Leng Feng memutuskan untuk mendatangi apotek yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Kedatangan Leng Feng mengundang perhatian semua pengunjung, karena di mana Leng Feng yang sebelumnya telah gagal menjalankan tugas keluarga, bahkan kekuatannya telah direbut oleh Manyu. Lantas saja semua pengunjung di sini menganggapnya sebagai seorang sampah. Begitupun dengan pelayan apotek ini, dirinya juga tak melayani Leng Feng. Ya, saat ini Leng Feng menginginkan sebuah rumput surgawi. Benda itu nantinya akan membantu menyembuhkan adiknya.